اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya karim. Para hadirin, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Khulasah Ta'zimul Ilm karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan Al-Ma'qidut Tsalis, yaitu poin yang ke Al-Ma'qidut Tasi', poin yang ke-9, As-sabr fil ilmi tahammulan wa adaan, bersabar di dalam ilmu, baik ketika menuntutnya maupun ketika menyampaikannya. Nah, maka ilmu butuh kesabaran. Seseorang yang tidak bersabar di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak bisa mendapatkan ilmu itu. Sebagaimana seorang pengajar, dia butuh bersabar di dalam menyampaikan ilmu, karena apabila dia tidak bersabar, maka dia tidak bisa menanamkan ilmu kepada orang lain. Maka dibutuhkan kesabaran tatkala proses belajar dan mengajar. Dibutuhkan kesabaran bagi seorang pengajar, seorang ustadz, dan seorang penuntut ilmu. Maka kita akan masuk pada poin yang ke-10, Al-Ma'qid Al-Ashir. Poin yang ke-10, mulazamatu adabil ilm. Mulazamah, komitmen ya, untuk senantiasa beradab dengan adab-adab ilmu. Nah, dia senantiasa beradab ya, dan memperhatikan adab di dalam ilmu itu. Nah, dan ini dari perkara yang cukup mendapat perhatian yang besar di dalam agama kita, terkait dengan adab dan akhlak di dalam Islam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab dan akhlak. Oleh karena itulah banyak manusia yang menerima Islam dengan melihat adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Iya. Maka seseorang sekalipun ibadahnya ya, tidak terlalu banyak, namun dia adalah orang yang beradab, orang yang punya akhlak, maka dia akan mampu untuk meraih derajat orang-orang yang beribadah, salat maupun berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqih darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya
seseorang dengan akhlak yang dia miliki, dengan akhlak baik yang dia punya, itu akan bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang menegakkan salat di malam hari. Nah, ini dari kemuliaan adab dan akhlak. Dan tidak ada suatu amalan yang lebih berat pada timbangan di hari kiamat melainkan husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang utama. Nah, maka di sini dibahas tentang adab dan akhlak seorang penuntut ilmu. Ya, seorang yang ingin belajar ilmu, dia butuh adab dan dia harus memperhatikan adab. Ya. Bahkan disebutkan nanti bagaimana perhatian para ulama mengajarkan adab sebelum mereka mengajarkan hadis kepada murid-murid mereka. Ajarkan dulu adab sebelum mengajarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di sini beliau menukil ucapannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijus Salikin. Kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungannya. Iya. Itu merupakan kunci kebahagiaan dirinya dan keberuntungan dirinya. Nah, wa qillatu adabih unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sementara kurangnya adab, minimnya adab seseorang ini menjadi kunci kesengsaraan dan kerugiannya. Iya. Ini dari perkara yang mesti dipegang oleh seorang muslim. Seorang itu bisa memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan manakala dia punya adab dan akhlak. Iya. Dan dia akan merugi manakala dia tidak mempunyai adab dan akhlak. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimislil adab. Kata beliau, maka tidaklah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dapat dicapai, dapat diraih semisal dengan adab yang baik. Maksudnya seseorang dengan adab dan akhlak yang mulia, dia akan memperoleh dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan tidak ada pencapaian dari suatu amalan yang lebih besar untuk bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat semisal dengan adab dan akhlak ini. Walastujliba hurmanuhuma bimisli qillatil adab. Dan tidaklah seseorang diharamkan dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat terlebih manakala dia minim adab. Ini maksudnya dengan minimnya adab seseorang, kurangnya adab seseorang, ini menjadikan ia diharamkan dari mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Nah, maka di sini beliau bawakan bait syair yang penuh hikmah. Kata beliau, wal mar'u la yasmu bi ghairil adab wa iyakun dha hasabin wa nasabin. Wa iyakun dha hasabin wa nasabi. Ya, seseorang tidak akan bisa tinggi derajatnya tanpa adab. Ya, seseorang tidak mungkin bisa meraih derajat yang tinggi tanpa adab. Ya, dia harus beradab untuk bisa memperoleh derajat yang tinggi. Wa iyakun dha hasabin wa nasabi. Walaupun dia adalah orang yang punya kedudukan, ya, punya nasab yang bagus, tapi kalau dia tidak beradab, maka dia tidak bisa memperoleh ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini menunjukkan bahwa ya, seseorang tidak dilihat dari nasab atau garis keturunannya. Ya. Makanya disebutkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang lambat dalam beramal, maka nasab garis keturunannya tidak akan bisa mempercepat dirinya. Ya. Seseorang yang lambat dimasukkan ke dalam surga atau paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Nah, hal tersebut ya tidak bisa mempercepat dirinya, entah itu dia dipercepat masuk ke dalam surga atau dipercepat dikeluarkan dari api neraka, hanya karena nasab yang dia punya. Ya. Tetapi dengan adab dan akhlak seseorang bisa memperoleh ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabih fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Ini dari perkara yang menjadi inti dalam poin yang ke-10 ini. Kalimat beliau ini. Ya. Kata beliau, dan sesungguhnya hanyalah ilmu itu layak bagi orang yang punya adab. Ilmu itu layak ditempati bagi orang yang beradab. Bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi, yaitu adab terhadap dirinya sendiri, adab tatkala dia belajar, adab bersama gurunya, dan adab bersama teman-temannya sesama penuntut ilmu. Iya. Maka ini adab yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam ilmu. Dan ini tentunya ya, penjabarannya sangat panjang kalau kita bahas 4 adab ini. Nah, kita bisa temukan di dalam kitab-kitab para ulama bagaimana adab di dalam ilmu, baik itu terkait dengan dirinya sendiri tatkala dia belajar, tatkala bersama guru, tatkala bersama kawan-kawannya sesama penuntut ilmu. Nah, ini ada adab-adab yang harus diperhatikan. Ya, terhadap diri sendiri misalnya. Nah, ya. Ketika dia sudah belajar, dia perlu mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, dan itu beradab terhadap ilmu. Maka seseorang tidak dikatakan beradab tatkala dia belajar ilmu, tahu ilmunya, tahu dalilnya, tetapi dia tidak segera mengamalkannya. Seorang nanti dikatakan beradab terhadap dirinya kalau dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Ya. Dia tahu misalnya keutamaan dari ibadah tertentu, salat sunnah. Nah, bahkan dia sudah menguasai dalil-dalilnya, dia hafalkan, bahkan mungkin dia sudah sampaikan ke orang lain. Ya, maka dari perkara yang aib kalau dia sendiri tidak pernah mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, bahkan ilmu yang sudah dia hafalkan, termasuk aib. Ya. Seorang misalnya tahu keutamaan dari menjalankan qiyamul lail. Allah turun ya, di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kemudian berfirman, "Man da'a," barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalah, aku akan kabulkan doanya. Wa may yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Wa may yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta kepadaku, aku akan beri apa yang dia inginkan. Nah, dia hafalkan itu. Bahkan dia punya pembahasan di situ terkait dengan orang-orang yang misalnya mengingkari sifat nuzul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kurang bermanfaat bagi dia. Ya, kalau dia tahu dalil-dalilnya, bahkan bisa membantah syubhatnya, sementara dia sendiri tidak mengamalkan isi dari hadits itu. Yaitu apa? Ya, bagaimana dia bisa menjalankan ibadah di malam hari. Nah, ya, minimal jangan sampai dia tinggalkan, ya, atau tidak pernah dia kerjakan.
Kalau dia tidak sanggup, ya dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Nah, minimal dia jangan tinggalkan sholat witir misalnya, ya 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau berat bagi dia, ya mungkin setelah sholat isya dia jalankan, atau sebelum tidur dia kerjakan. Ini dari adab seseorang di dalam ilmu terhadap dirinya, ya. Dia harus amalkan, ya. Dia harus amalkan ilmu tersebut, ya, dan dengan mengamalkan ilmu, ya, maka ilmu itu akan semakin kokoh, semakin kuat ada pada dirinya. Makanya amalan akan menguatkan ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu. Ini dengan kita bertakwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, ya, maka itu akan mendatangkan ilmu dan akan menguatkan ilmu. Iya. Demikian pula adab tatkala dia belajar, dia perlu perhatikan adab-adabnya, ya. Ketika dia belajar bersama gurunya, jangan sampai dia, ya, menjadi orang yang tidak beradab ketika belajar. Ya, orang yang belajar ketika duduk di hadapan guru, di hadapan ustadznya, maka dia harus perhatian. Jangan ustadznya mengajarkan, gurunya mengajarkan, sementara dia sibuk dengan yang lain. Dia sibuk main HP misalnya. Ini kurang beradab. Ya. Atau tatkala guru menjelaskan di depan, dia asik cerita di belakang. Ini kurang beradab. Ya. Dan tidak mengagungkan ilmu syar'i. Seorang kalau mengagungkan ilmu, ya dia perhatian, dia fokus kepada apa yang disampaikan oleh guru. Jangan dia cerita sendiri, jangan dia sibuk sendiri. Nah, demikian pula termasuk dari orang yang tidak beradab ketika menuntut ilmu, ya, guru menjelaskan dia tidur, ya, apalagi sambil ngorok lagi. Nah, ini kurang beradab. Ya, kalau dia rasa mengantuk, ya mungkin dia bisa lakukan, dia keluar sebentar, dia ambil wudu, ya, supaya menghilangkan mengantuknya. Jangan dia malah sengaja tidur di majelis. Ini kurang beradab. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, ya, bahwasanya orang yang tidur di majelis ilmu itu dari syaitan. Itu dari syaitan yang membuat dia apa? Ya, mengantuk di dalam belajar ilmu. Ya, yang anehnya ketika selesai majelis dia tidak lagi ngantuk. Nah, ini memang menunjukkan bahwa itu dari syaitan. Ketika di majelis ilmu dia ngantuk, selesai majelis hilang mengantuknya. Nah, ini ajib. Nah, dan ini dari perkara yang kurang beradab di dalam menimba ilmu dan menuntut ilmu. Seorang harus beradab, pelajari adab. Ya. Demikian pula bersama gurunya. Nah, adab bersama gurunya. Ya. Ini juga dibahas oleh para ulama bagaimana seorang itu beradab kepada guru, ya, di dalam menyampaikan ilmu. Nah, karena yang dia sampaikan ini adalah perkara yang besar. Nah, kalau kita mungkin, ya, tatkala ada orang memberikan suatu ilmu kepada kita, ilmu-ilmu dunia, diajarkan kepada kita ilmu dunia, kita sangat berterima kasih kepada dia, luar biasa penghormatan kita kepada dia. Nah, kalau seorang pengajar ilmu agama diajarkan, ya, ini harusnya lebih mendapatkan kehormatan. Nah, ini sebagai adab dia kepada gurunya. Bukan artinya sang guru menginginkan penghormatan tersebut, ya, tetapi inilah adab yang diajarkan oleh para ulama. Bagaimana seseorang itu menghormati gurunya, memuliakan gurunya. Nah, karena dia yang mengajarkan ilmu, ya, dia yang membuat kita baik, dia yang menjadi sebab kita mendapat hidayah dan orang lain bisa mendapat hidayah, dan hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu tak ternilai harganya. Seandainya hidayah itu mau dibeli dengan, ya, berapapun harta yang ada di dunia ini, mungkin kita tidak rela untuk menjualnya. Nah, seorang guru menjadi sebab manusia bisa mendapat hidayah. Seorang guru menjadi sebab orang lain bisa mendapat petunjuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka dia harus beradab, dia muliakan gurunya, dia muliakan syekhnya. Nah, agar ilmu yang dia dapatkan berkah. Ya. Jangan sampai ya gurunya sudah mengajarkan ilmu kepada dia, kemudian dia tidak punya adab. Dia malah mencela gurunya. Dia malah menjelek-jelekkan gurunya. Nah, padahal dia sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari gurunya. Ya. Nah, ini kurang ajar terhadap seorang guru. Ya, seorang harus mengetahui kadar dirinya. Nah, dan melihat bagaimana jasa-jasa sang guru, jasa-jasa seorang pengajar yang telah mengajarkan ilmu kepada dirinya. Ini adab yang harus dia ketahui. Kemudian juga adab sesama penuntut ilmu, sesama kawan-kawannya juga harus beradab. Ya. Ya, karena tidak jarang terjadi sengketa, pertengkaran sesama penuntut ilmu. Ya. Sesama tulabul ilm. Nah, apa yang diributkan? Ya, permasalahan-permasalahan yang terkadang kurang pantas untuk diributkan. Ya. Nah, ini dari perkara yang harusnya diingatkan. Ya, seorang penuntut ilmu ya hendaknya belajar. Jangan disibukkan dengan perdebatan, ingin berdebat, ingin ini dan itu, ya. Dia belajar, fokus di dalam belajar. Nah, jangan sampai ya sesama penuntut ilmu ya, kemudian dia sibuk dengan perkara yang kurang bermanfaat untuk dirinya. Nah, maka ini dari perkara yang panjang kalau dijabarkan ya, dan seorang penuntut ilmu ya, dia hendaknya memperhatikan perkara yang seperti ini. Baik, di sini beliau menukil ucapannya Yusuf ibnul Husain. Qala Yusuf ibnul Husain rahimahullah, bil adabi tafhamul ilma. Kata Yusuf ibnul Husain, dengan adab kamu bisa memahami ilmu. Dengan adab ilmu itu bisa dipahami. Ya, artinya orang yang kurang adab ya, terkadang itu yang menjadi sebab dia sulit untuk memahami ilmu. Nah, makanya kalau ada orang yang susah memahami ilmu, dia perlu mengoreksi adabnya. Jangan sampai saya ini orang yang kurang beradab, sehingga ilmu itu sulit untuk saya pahami. Nah, ini ucapan dari Yusuf ibnul Husain rahimahullah, salah seorang ulama. Dengan adab, ilmu itu dapat dipahami. Dengan adab, kamu bisa memahami ilmu agama. Nah, makanya banyak dari para ulama kita ya mengajarkan adab dulu baru ilmu. Sebab kalau dia sudah paham adab, maka ilmu akan mudah untuk bisa dia ambil, untuk bisa dia serap, untuk bisa merasuk ke dalam hatinya. Nah, kemudian kata beliau, li'annal muta'addiba yura ahlan lil ilm fayufdalu lahu wa qalilul adab yu'azzul ilmu ayyudayya indahu. Naam. Karena orang yang beradab, kata beliau, ya, terlihat darinya ya, dan gurunya melihat darinya, ini orang yang memang ahlan lil ilm, cocok, layak untuk diberikan ilmu. Fayufdalulah, maka ilmu itu pun dikerahkan untuk dirinya. Sang guru pun bersemangat untuk mengajarkan ilmu kepada dirinya. Kenapa? Dia orang yang beradab. Wa qalilul adab yu'azzul ilmu ayyudayya indahu. Sementara orang yang minim adab, yang kurang beradab, ya, maka ilmu itu ya untuk diberikan kepada dia terlalu mulia. Nah, ya, sehingga sang guru pun ya kurang tertarik untuk mengajarkan kepada dia ilmu. Kenapa? Nanti dia akan menelantarkan ilmu itu. Ya. Nanti dia bisa akan menyia-nyiakan ilmu itu karena dia kurang beradab. Lihat betapa pentingnya adab itu bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Jadi seorang yang beradab, sang guru pun bersemangat mengajarkan ilmu kepada dirinya. Iya. Sang guru pun bersemangat karena dia lihat ini orang yang memang layak untuk diberikan ilmu, beradab. Nah, makanya ya, dikisahkan bagaimana para ulama kita ya, dan memang hal tersebut terlihat ya, seorang kalau misalnya terlihat dia punya adab, sang guru bersemangat untuk mengajarkan kepada dia ilmu. Tapi kalau sang murid ini kurang adabnya, guru pun
ya kurang bersemangat untuk mengajarkan ilmu kepada dia. Ya, disebutkan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau ya terkadang di dalam majelisnya ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, terkadang beliau ada pertanyaan, beliau lewatkan begitu saja. Ya, kenapa? Ya, karena si penanya ini kadang kurang beradab di dalam bertanya. Ya, karena bertanya pun harus ada adabnya. Nah, harus ada adabnya dalam bertanya. Ya. Jangan seakan-akan bertanya kemudian ingin menantang atau mendebat gurunya. Ya, atau tatkala gurunya menyampaikan suatu pendapat, dia nukil pendapat yang lain yang berseberangan dengan pendapat ustadznya. Ini kurang beradab. Ya. Ya, seorang harus memperhatikan bagaimana ya, gurunya tatkala mengajar. Ya. Dia lihat dan dia perhatikan adab-adab tersebut. Nah, Syekh bin Baz ketika lewat pertanyaan-pertanyaan yang kurang beradab, beliau abaikan saja. Ya. Beliau abaikan. Nah, karena memang orang bertanya terhadap ilmu pun harus beradab. Ya. Kadang dia memulainya dengan mendoakan ya kebaikan kepada gurunya. Nah, ini dari adab dalam bertanya, tidak langsung bertanya. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Baik. Nah, demikian pula di dalam kita terhadap buku-buku ilmu yang memuat ilmu agama. Nah, itu juga ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Nah, makanya ilmu itu mulia. Ya. Ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, maka kita pun harus memuliakannya. Nah, jangan sampai ya kita taruh buku-buku ilmu di tempat sembarangan, di tempat-tempat yang kotor. Akhirnya ilmu itu pun terhinakan. Nah, ketika kita membawanya, ya kita harus melihat. Ya, buku-buku ilmu kita bawa dengan tangan kanan. Nah, subhanallah ya, ada satu pelajaran bagi saya pribadi. Nah, sewaktu kita masih menuntut ilmu di Yaman dulu, ya, waktu pelajaran, dan ini sangat membekas sampai teringat dalam benak saya, senantiasa teringat. Ya, sewaktu pelajaran bersama Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullahu taala, saya lupa waktu itu pelajaran kalau bukan Sahih Bukhari atau pelajaran tafsir waktu itu. Nah, Syekh tidak terlalu lama mengisi, kadang 20 menit, 25 menit, paling lama mungkin setengah jam. Ya, setelah itu pulang. Santri, ribuan santri di sana ya, kembali pelajaran umum. Saya ingat waktu itu ya, kita waktu belajar, saya bawa buku ya, buku-buku ya pelajaran. Saya ingat kalau bukan Sahih Bukhari yang saya bawa itu, atau tafsir As-Sa'di kalau tidak salah. Saya bawa ya, waktu pas pulang, kemudian saya pegang dengan tangan kiri waktu itu. Saya pegang dengan tangan kiri. Tiba-tiba dari belakang saya ya, ada salah seorang guru juga, Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullahu taala. Ini termasuk guru besar juga di Ma'bar di Yaman sana. Nah, bahkan beliau yang terkadang menggantikan Syekh Al-Imam dalam mengajar. Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi, salah seorang ulama di negeri Yaman. Ya, beliau menegur saya waktu itu. Ya. Beliau menegur saya, kemudian beliau katakan, ya, bawa itu buku itu jangan pakai tangan kiri, tapi pegang dengan tangan kanan. Ilmu harus dimuliakan. Subhanallah. Saya pun ketika itu langsung tersentak. Allahu Akbar. Ya. Harusnya kita memuliakan ilmu. Nah, kita pegang dengan tangan kanan, dan itu membekas sekali. Ya. Ini pengalaman pribadi saja. Ya, sewaktu dulu belajar menuntut ilmu di negeri Yaman. Ya, seorang ya, di dalam perkara ini dia perhatikan, ya, walaupun hanya buku-buku, ya, benda mati, ya, tapi isinya itu ilmu, itu mulia, harus dimuliakan. Makanya jangan sampai buku-buku ilmu itu dijadikan alas tidur misalnya. Kadang sebagian penuntut ilmu, ya, buku-buku ilmu, ya, dijadikannya sebagai alas tempat tidur. Nah, ini kurang layak. Nah, kurang layak, ya. Seorang harus memuliakan ilmu itu. Nah, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya,
Seorang guru terkadang melihat kepada murid-muridnya siapa yang layak ya diberikan ilmu dan siapa yang kurang layak diberikan ilmu. Dan dari pengagungan kepada ilmu ya, yaitu memberikan ilmu kepada mereka yang layak untuk diberikan ilmu. Nah, itu dari pengagungan ilmu. Ya. Seorang misalnya ya, kalau ada dia punya uang misalnya, dia berikan uang besar ya. Taruhlah misalnya 500.000, dia kasih kepada anak kecil mungkin umur 5 tahun ya, dia kasih 500.000 ya, ini kan apa maknanya dia? Ya dia kurang mengagungkan uang 500.000 itu. Masa dia kasih sama anak kecil? Ya anak kecil tidak cocok kalau dikasih dengan uang sebesar itu, ya kan? Berarti dia kurang mengagungkan uang 500.000 itu. Nah ya sama dengan ilmu ya, seorang guru melihat mana yang cocok untuk diberikan ilmu, mana yang tidak. Nah, maka tatkala seorang guru ya memberikan ilmu kepada yang tidak layak untuk diberikan ilmu, maka itu bukan pengagungan kepada ilmu. Dan dari pengagungan kepada ilmu, tatkala seorang memberikan ilmu kepada mereka yang memang layak diberikan ilmu. Siapa mereka yang layak diberikan ilmu? Orang yang beradab, orang yang punya adab di dalam ilmu. Itulah yang memang layak untuk mendapatkan dan ditanamkan ilmu kepada dia. Dia punya semangat, dia punya adab, dia tahu adab-adabnya, baik ketika belajar, adab terhadap dirinya sendiri, adab bersama gurunya. Nah, ini dari ya perkara yang perlu diperhatikan. Taib. Wa min huna, kata beliau, dan dari sinilah kana salafu rahimahumullah. Ya, dahulu para ulama salaf, semoga Allah merahmati mereka, ya'tannuna bita'allumil adab kama ya'tannuna bita'allumil ilm. Ya, mereka dulu sangat perhatian untuk belajar adab sebagaimana mereka punya perhatian untuk mengajarkan ilmu. Ya, maksudnya untuk mengajarkan hadis. Karena dulu ya kalau disebutkan ilmu, maka yang dimaksud dengan ilmu adalah hadis. Karena kan di zaman dulu ya, belum terlalu dikenal ilmu yang dipelajari seperti zaman sekarang ini terlalu banyak ya, baik itu ilmu hadis, mustalah hadis, fikih, usul fikihnya. Ya dulu kalau penuntut ilmu dikatakan ya mereka ashabul hadis atau para penuntut ilmu hadis. Karena memang hanya itu yang dipelajari. Nah, jadi ucapan di sini bahwa para ulama dulu memperhatikan untuk mengajarkan adab ya, sebagaimana mereka perhatian mengajarkan ilmu, maksudnya mengajarkan ilmu hadis. Ya, karena dahulu ulama salaf memang kerjanya mencari hadis. Mereka hafalkan, mereka pelajari fikihnya. Naam. Mereka temukan riwayat-riwayatnya, sanad-sanadnya dan seterusnya. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah, seorang tabi'in besar. Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Ya, mereka para ulama salaf belajar ya, adab. Ya, petunjuk di sini adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Ya, maksudnya mereka belajar hadis. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilm. Bahkan kata beliau, sesungguhnya sebagian kelompok ya, sebagian dari para ulama mereka lebih mendahulukan untuk belajar adab sebelum mereka belajar ilmu hadis. Ya, sebelum belajar ilmu hadis. Nah, ini menunjukkan perhatian yang sangat besar ya kepada perkara yang disebut dengan al-adab. Ya. Qala Malik ibnu Anas li fatan min Quraisy, berkata Imam Malik bin Anas kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab, pelajarilah adab, qabla an tata'allamal ilma, sebelum kamu belajar ilmu hadis. Pelajari adab dulu sebelum belajar ilmu hadis. Wa kanu yudhhiruna hajatahum ilaih, dan mereka dulu para ulama menampakkan kepada murid-murid mereka betapa butuhnya mereka kepada adab ya, supaya semangat mempelajari adab.
Maka beliau sebutkan contoh-contohnya. Qala Makhlad ibnul Husain libnil Mubarak yauman. Suatu hari Makhlad ibnul Husain berkata kepada Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ya, seorang alim besar ya, yang punya keutamaan yang luar biasa. Bahkan disebutkan Ibnul Mubarak ini ya, kalau dibandingkan dengan sahabat ya, tetap lebih mulia sahabat tentunya. Tetapi semua yang ada pada diri sahabat dimiliki oleh Ibnul Mubarak. Hanya saja satu yang beliau tidak punya, yaitu tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Beliau seorang mujahid, beliau seorang alim, beliau seorang abid. Semuanya beliau punya, Ibnul Mubarak ini. Nah, Makhlad ibnul Husain pernah berkata kepada Ibnul Mubarak, "Nahnu, kami," katanya, "ila katsirin minal adab ahwaj minna ila katsirin minal ilmi." Kita ini ya lebih butuh kepada adab yang banyak daripada ilmu yang banyak. Kita lebih butuh kepada adab ya ketimbang kepada ilmu. Maksudnya apa? Adab ini harus kamu perhatikan. Jangan sampai kamu sudah menuntut ilmu ya sepanjang tahun, tapi adab tidak pernah kamu pelajari. Nah, ini suatu pelajaran. Ya. Wa kanu yusuna bihi wa yursiduna ilaih. Dan mereka dulu mewasiatkan ya, para penuntut ilmu dengan adab dan mengarahkan mereka, membimbing mereka dengan adab. Ya, untuk mempelajari adab. Qala Malik, Imam Malik pernah mengatakan, menceritakan keadaannya sewaktu masih kecil, sewaktu beliau menuntut ilmu. Kana ummi tuammimuni. Dulu ibuku, kata beliau, pernah memakaikan imamah kepadaku. Memakaikan imamah yang diikat di kepala itu. Wa taqulu li, kemudian ibuku berkata kepadaku, idhab ila Rabi'ah, ta'ni Ibn Abi Abdurrahman faqih ahli Madinah fi zamani. Pergilah kamu ke Rabi'ah Ibnu Abdurrahman, ahli fikihnya negeri Madinah pada waktu itu. Kata ibunya kepada Imam Malik, fata'allam min adabih qabla ilmih. Ini pesan sang ibu kepada anaknya, pelajari adabnya sebelum kamu pelajari ilmunya. Pelajari adabnya dulu sebelum kamu pelajari ilmunya. Nah, ini karena ilmu akan menjadi sia-sia kalau dituntut sementara orangnya tidak punya adab. Makanya pelajari adab, pelajari akhlak. Ya, seorang penuntut ilmu ya sungguh dari perkara yang aib tercela pada diri mereka kalau dia ya paham banyak masalah ilmu tetapi dia kurang beradab. Dia harus punya adab bersama kawan-kawannya, teman-temannya, ada adab bersama orang tua, ya orang yang lebih tua dari dirinya. Dia harus muliakan. Jangan sampai dia salah. Nah, adab ketika bersama orang tuanya, adab ketika bersama keluarganya, bersama karib kerabatnya, adab bersama tetangganya, bersama masyarakat di sekitarnya. Ya, dia harus dikenal dengan hal tersebut. Nah, jangan hanya ya dikenal semangat menuntut ilmu, semangat belajar ilmu, semangat hadir majelis ilmu, tapi adabnya sama sekali tidak ada. Nah, ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Wa inna ma hurima katsirun min talabatil asri al-ilma bi tadyi'il adab. Nah, kata beliau, ya, kebanyakan orang yang menuntut ilmu di masa sekarang ini, para penuntut ilmu, kebanyakan mereka tidaklah diharamkan dari mendapatkan ilmu kecuali karena mereka menelantarkan adab. Mereka tidak punya perhatian dengan adab. Harusnya punya perhatian. Asyraf al-Laits Ibnu Sa'ad rahimahullahu ala ashabil hadis. Suatu hari beliau cerita, Laits Ibnu Sa'ad, salah seorang imam semasa dengan Imam Malik rahimahullah. Beliau pernah mengawasi para penuntut ilmu, ashabul hadis. Ini yang saya tadi katakan, kalau dikatakan ashabul hadis di zaman dulu, ya mereka ini adalah penuntut ilmu. Ketika itu, fara'a minhum syai'an ka'annahu karihah. Laits Ibnu Sa'ad melihat sesuatu dari mereka yang beliau tidak sukai.
Faqala ma hada. Laits bin Sa'ad mengatakan, apa ini? Antum ila yasirin minal adab ahwaju minkum ila katsirin minal ilm. Beliau katakan, kalian ini para penuntut ilmu, kalian lebih butuhkan kepada adab walaupun sedikit ketimbang ilmu yang banyak. Nah, ini ucapannya siapa? Al-Laits ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Kalian, wahai para penuntut ilmu, dengan adab walaupun sedikit, itu lebih kalian butuhkan daripada ilmu yang banyak. Ya bukan artinya seseorang itu, ya sudah, kalau begitu tidak usah kita pelajari ilmu terlalu banyak, adab saja terus. Bukan. Ya, tapi sungguh terjadi kesalahan bagi seorang penuntut ilmu kalau dia punya ilmu yang banyak, tapi adab dia tidak punya. Nah, kalau dia punya banyak ilmu, adab juga dia beradab. Nah, ini luar biasa penuntut ilmu yang seperti ini. Nah, famada yaqulul Laits law ra'a hala katsirin min tullabil ilm fi hadzal asr. Kata beliau, apa yang nanti dikatakan oleh Imam Laits bin Sa'ad kalau beliau melihat keadaan kondisi kebanyakan para penuntut ilmu di zaman sekarang ini. Nah, ya kalau itu saja beliau ucapkan di zaman dulu, di zaman sudah lama Laits bin Sa'ad. Ya, masih dekat-dekat di masa atba'ut tabi'in, masa-masa tabi'in. Nah, kalau di zaman kita ini yang sudah jauh, ya ratusan tahun yang lalu sudah berlalu masa beliau. Bagaimana beliau hidup di zaman sekarang ini? Luar biasa. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka seorang butuh adab. Dan tentu saja sebagaimana seorang murid, seorang penuntut ilmu butuh adab, guru pun, seorang mudarris pun, seorang ustadz pun dia juga butuh adab tatkala menyampaikan ilmu. Ya, makanya dahulu para ulama ketika menuntut ilmu hadis, hadis yang pertama mereka terima adalah hadis yang berbunyi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis ini dikenal dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis pertama yang mereka dapatkan dari gurunya tatkala belajar hadis. Hadis ini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang merahmati akan dirahmati oleh Allah ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, rahmatilah, sayangilah orang yang ada di permukaan bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah yang di atas langit akan merahmati kamu. Ini hadis yang pertama diterima. Menunjukkan apa? Adab dan akhlak. Ya, harus ada kasih sayang. Dan ini dari adab. Seorang guru sayang kepada muridnya, begitu pula murid perhatian menghormati gurunya, ada rahmat. Kalau seorang murid sudah tidak suka dengan gurunya, atau malahkan sebaliknya, guru tidak suka kepada muridnya, bagaimana ilmu bisa tersalur, bisa tersampaikan? Nah, ilmu bisa dicapai manakala ada keterikatan antara yang mengajar dan yang diajar, saling mencintai sesama mereka, saling berkasih sayang di antara mereka. Ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan, apalagi sesama ahlus sunnah wal jamaah. Ini dari perkara yang diingatkan oleh para ulama. Ulama kita mengatakan, ya ahlas sunnah, wahai ahlus sunnah, tarahamu rahimakumullah, hendaknya kalian saling merahmati. Fa innakum aqallun nas, kalian ini tidak banyak jumlah kalian ini sedikit. Nah, maka hendaknya saling merahmati, saling menyayangi. Nah, jikalau ada perkara yang perlu diluruskan, jangan didiamkan, ya, dinasehati, maka harus dinasehati. Ini dari perkara yang diwasiatkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Demikian, semoga bermanfaat, semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.